Jakarta dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Kumalo Wongso, kembali menanyakan uang sekitar 140 juta. Ya, uang ini dituduhkan diterima oleh Rangga, barista Cafe Olivier. Dalam persidangan, Rangga mengaku pernah didatangi seseorang yang mengaku sebagai polisi yang datang sebelum jam buka kafe. Orang tersebut menanyakan kebenaran uang sebesar 140 juta yang diterima Rangga atas nama Arif. Rangga menyangkal adanya uang ini. Dia tidak menemukan uang tersebut di rekeningnya. Menurut Jaksa Ardito Muwardi, Rangga tidak mungkin melakukan kejahatan ini. Itu sesuai dengan keterangannya si Rangga pada saat dia diperiksa kejiwaannya. Dan pada waktu sidang, itu kan sudah dibacakan oleh penuntut umum terkait dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan psikiatrinya. Itu yang disampaikan bahwa bla bla bla, bahwa Rangga ini tidak berpotensi melakukan tindak pidana. Itu bagian daripada observasi yang dilakukan terhadap diri Rangga oleh ahli psikologi. Penyidik itu. Sementara itu, orang tua Mirna Darmawan Salihin mengaku baru mendengar dugaan pengiriman uang ke rekening Rangga. Ia mengaku tidak berprasangka buruk kepada Rangga, namun Darmawan akan menelusuri kebenaran informasi yang baru diterima dari kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan. Atau langsungnya jangan nebak dulu, jangan nuduh orang dulu, itu namanya seuzon. Biar aja dulu, kita lihat, nanti kita investigasi sebentar. Itu mas saya kan dia bilang ditransfer ke rekening dia. Ya, tinggal tanya bangnya toh, bang masih baik kok, ini pasti kasih tahu semua. Sidang kopi bersianida masih terus bergulir. Sidang pada Rabu kemarin, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, menyebut dugaan adanya uang masuk ke barista Rangga Dwi Saputra sebesar 140 juta rupiah yang diduga dikirim dari suami Mirna, Arif Sumarko. Hari ini, Otto juga meminta polisi mengusut dugaan adanya uang 140 juta rupiah yang masuk rekening Rangga Dwi Saputra. Di dalam pemeriksaan dokter itu katanya polisi itu mengaku punya bukti-bukti. Kita harus kejar polisi itu. Dari mana bukti-bukti itu? Kalau benar yang membunuh umpamanya, kalau benar, ya tentunya dikasihin Jessica dong. Polisi ini yang dimaksudkan penyidik atau siapa? Kita yang tahu. Rangga yang tahu. Karena itu pernyataan Rangga, bukan pernyataan saya. Anda minta maaf tapi mau bersikap heroik meredakan Pak Krena Musti, ini jadi tanda tanya lagi. Apa sih kedekatan Anda dengan pejabat-pejabat polisi itu gitu sebenarnya? Terus apa kepentingan Anda terlalu dekat dengan mereka gitu sehingga Anda bisa memberi statement resmi, men-skip beberapa video? Ini bahaya Pak. Ini yang dari awal dalam bahasa hukum ada barang bukti yang tidak dihadirkan di persidangan, yang Bapak bilang di-skip ketika penyidikan karena tawar-menawar dengan polisi Australia. Jadi sebenarnya bukan polisi Anda yang harus mempertanggungjawabkan bicara Anda, statement Anda gitu ya. Pak Edi, yang terakhir, Anda jangan bawa-bawa umur lah. Minta maaf ya minta maaf. Karena Anda lebih tua, Pak Otto harus dengar gitu. Ada kata-kata itu di video Anda. Ini kita mau ngomongin lagi-lagi tentang yang masih hangat di publik seperti itu, yaitu tentang adanya kasus pembunuhan Mirna Salihin dan yang akhirnya membuat Jessica Wongso sekarang ini mendekam di penjara. Dan Pak, ini ada kasus ini setelah 7 tahun lamanya dan akhirnya ini heboh kembali setelah adanya Netflix ya Pak ya. Ini dan akhirnya dari pihak Jessica Wongso sendiri akan mengajukan PK kembali. Kemarin Pak Ketut sendiri bilang bahwa PK silahkan asalkan ada novum baru, ada bukti baru. Itu seperti apa Pak? Jadi begini ya, kasus ini udah bergulir sampai 7 tahun yang lalu ya. Dan sudah diuji berkali-kali, saya bilang diuji 5 kali, tingkatkan proses persidangan dengan hakim yang berbeda-beda ya. Dari pengadilan negeri ya, perkaranya dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ada dissenting opinion. Pengadilan tinggi juga demikian, termasuk di Mahkamah Agung. Jadi itu sudah 9 hakim yang berbeda yang mengadili perkara ini. Kemudian yang bersangkutan sudah mengajukan PK juga 2 kali. Gitu ya. Artinya novum yang diajukan yang bersangkutan 2 kali pun juga ditolak, kan gitu.
Ya kan sekarang apakah dia masih mempunyai hak untuk mengajukan PK lagi? Itu masih punya. Oke. Ya kan. Saya selalu bilang kalau di kejaksaan udah close ketika perkaranya sudah di Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kejaksaan sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan nupung atau mengajukan PK. Ya, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, ya kita sudah nggak ada lagi mempunyai kewenangan untuk PK terhadap perkara tindak pidana. Oke. Nah, artinya Jessica dan ahli warisnya dan keluarganya masih mempunyai kewenangan itu. Gitu. Nah, sekarang nupungnya tinggal kita tunggu. Kita menghormati upaya-upaya yang mereka ajukan. Kita menunggu, nanti kita nilai sama-sama apakah membuat putusan yang 5 kali itu bisa menjadi dianulir apa tidak. Ada peninjauan kembali, Pak? Bukan hanya peninjauan kembali, banyak upaya-upaya lain yang kita lakukan ini. Ya, upaya-upaya lain banyak kita lakukan ini, Pak. Apa itu, Pak? Ya, tentunya mendahului PK itu, kita akan melakukan upaya-upaya untuk membongkar kasus ini dong. Karena kalau kasus ini tidak dibongkar, apa gunanya, Pak? Saya berjuang ini, Pak Renal, bukan lagi hanya untuk Jessica. Perjuangan kita ini adalah untuk hukum dan keadilan melalui kasus ini. Karena dalam kasus ini kan pasti ada yang merekayasa, ada yang melanggar hukum, ada umpamanya menghalang-halangi umpamanya katakanlah otopsi umpamanya, CCTV direkayasa. Ini kan patut diminta pertanggungjawaban hukum. Jadi kalau ini tidak diminta pertanggungjawaban hukum, ini pembelaan kita ini hanya Jessica dan seakan-akan hanya untuk Jessica. Saya berjuang ini bukan hanya Jessica, untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Budaya hukum kita. Iya, jangan sampai terulang lagi ini di negeri ini. Dan ingat, kalau ini sampai terjadi di negeri ini, maka negara Indonesia tercatat di dunia ini adalah negara yang paling buruk, menghukum orang yang tidak bersalah dan pemerintah diam. Itu paling buruk. Padahal kita harus membebaskan orang yang tidak bersalah. Sudah datang? Kau minum dulu ya. Ya, kita minum dulu Pak Uto. Ya. Jadi ini baristanya barista Generation Z, yang juga. Tapi bukan barista Rangga ini ya. Baristanya kepo aja. Kamu ya, makanya saya berani minum. Aman Pak. Aman ya. Berarti kalau kita lihat ke depan, ini ujungnya akan gimana sih Pak? Menurut perspektif Pak Oto ya, ujung kasusnya itu akan gimana sih? Teoritis kita tahu ujungnya, tapi praktik sebenarnya itu tergantung pada Mahkamah Agung dan pejabat-pejabat kita. Seberapa jauh mereka bisa membuka pintu, ya, membuka. Karena pertanyaannya begini Pak, ya. Mereka selalu mengatakan apa sih yang dimauin pengacara ini? Kasus kan sudah selesai, sudah sampai PK, ya terus mau apa lagi? Secara formal demikian. Formalnya begitu. Itu dia tampilkannya begitu, dengan mudahnya, dengan ringannya, dengan tenangnya, dengan PD-nya mengatakan, ya kasus selesai, sudah ingkrah, mau apa lagi? Kalau ada bukti silakan, kan gitu. Nah itulah yang membuat saya tambah berjuang, hati saya menangis. Kok kita tahu ada yang salah, tapi karena ada proses formal hukumnya, kita diamkan. Tak satu pun yang berani mengambil tindakan untuk Padahal dulu, yang benar. Padahal dulu waktu kasus Senkon dan Karta, Ya. dia juga udah dihukum. Ya, cukup lama. Sudah itu. inkrah juga. Ya, cukup lama itu. Ya, cukup lama. Tapi ada hakim agung yang berani mengatakan meskipun dia sudah dihukum dan inkrah, karena ternyata dia tidak bersalah, karena terbukti ada orang lain yang bersalah, makanya dia buatlah lembaga PK. Dia juga permohonan PK-nya dia dibebaskan dia. Itulah hakim yang toh. Kita merindukan itu sekarang nih, Pak. Hakim yang membaca dan yang berani melihat. Ya. Kalau dia hanya ikutin aja prosedur formal begitu saja, itu namanya hatinya udah mati. Rasa keadilannya dia sebagai hakim ini udah hilang. Ya kan? Nah, mestinya saya tidak bicara panjang lebar pun, mereka yang harus berinisiatif untuk mengambil itu. Nah, tetapi mungkin mereka tidak berani atau tidak tahu caranya. Nah, saya akan coba berupaya. Saya yang mohonkan. Nah, sebelum saya mohonkan PK, ya, saya akan dulu cari bukti-bukti barunya.
meyakinkan mereka, ya kan? Dan saya yakin ya, terus terang aja, saya juga banyak bicara dengan beberapa hakim waktu perkara berjalan. Mereka selalu juga di luar mengatakan itu nggak mungkin bisa dihukum. Banyak hakim-hakim teman saya juga mengatakan itu nggak mungkin. Tapi juga kan tidak berani ngomong juga di luar kan gitu. Ya. Jadi itu Pak yang paling penting. Jadi kalau Anda tadi pertanyaan benar sekali nih. Bagaimana endingnya? Ya. Saya merindukan, bukan merindukan saja, mengharapkan kalaulah hakim itu, penegak hukum itu, Kapolri, Hakim Agung, Jaksa, mau berbicara, bertanya pada hatinya, memikirkan nasib orang, bayangkan itu jadi anaknya sendiri, apa yang harus diperbuatnya membelanya? Itu harapan saya. Dan bisa terjadi karma juga, Pak. Iya. Ya, karma baik. Ya, itu yang harus dipikirkan. Mungkin kita hidup manusia ini nggak mau tahu, pokoknya jabatan kita aman. Ya. Tapi bukan itu lagi waktunya. Jadi saya betul-betul berharap kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kapolri, Jaksa Agung, itu tolonglah. Jangan hanya mikirkan aman-aman, tapi coba lihat, bayangkan ini kalau anak kita. Saya sudah katakan, seandainya apa yang saya ucapkan tentang bukti-bukti ini tidak benar pada anak, bahwa cyanida tidak ada di dalamnya, bahwa ternyata tidak ada otopsi dan sebagainya, hari ini juga saya bersedia menyatakan diri berhenti jadi pengacara kalau yang saya ucapkan tidak benar. Pertaruhannya cukup besar. Ya, demi anak seorang manusia yang sebelumnya saya tidak kenal. Ya. Tapi sekarang ini demi hukum. Sekarang masyarakat sudah melihat berkebalikan. Ada kekuatan yang cukup besar di masyarakat, harusnya pintunya semakin terketuk lebih besar. Iya, tapi itu kita tidak bisa benar juga, karena saya juga sekarang ini merasakan perlawanan. Oh, Ya, ada perlawanan. Sudah mulai ada perlawanan. Ya. Di TikTok aja sudah mulai ada hal-hal yang katanya saya juga bisa buktikan. Ada yang take down lah, disuruh diancam lah, take down lah, dan sebagainya. Nah ini nggak boleh dibiarkan, Pak.